Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Selaksa pujian dan segenap rasa syukur mari sama-sama kita aturkan depan Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, anugerah kasih sayang, inayah dan hidayah kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam yang masih bersemayam di dalam jiwa kita, sehingga kita dapat berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu di antara sekian banyak tuntunan dan perintahnya. Selawat dan salam semoga senantiasa dialirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada junjungan kita, contoh teladan paling sempurna, idola kita semua, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang telah membawa kita dari kehidupan yang gelap gulita kepada wajah yang penuh dengan cahaya, dari tradisi jahiliyah kepada suasana Islamiyah, dari menyembah berhala kepada menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati Tengku Ibu Musik, guru kita semua, pembina SMS Tengku Haji Misran Fuadi, pengurus SMS, hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh rahimakumullah. Semoga rahmat dan barakah Allah senantiasa menghiasi kehidupan kita semua. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebenarnya anak payah tausiah hadir. Nya min tanya nya tausiah. Angge perapi sudah ulun doa, kali ulun doa anak rapi itu. Tanam kuih mungkin saya untuk usia dan Tuhan yang saya terima kasih. Assalamualaikum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sejenak beberapa menit ke depan mari kita semua merenungkan salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, surat Fussilat ayat 37, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi al-lail wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Sadaqallahu adzim. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, min di sini oleh ahli qawaidul lughawiyah, ahli bahasa, disebut dengan min litab'ir, yang menunjukkan kepada sebahagian. Berarti tanda-tanda kekuasaan Allah sangat
ayat-ayat lain yang bersifat qauliyah, bahkan ayat-ayat Allah yang bersifat qauliyah. Dalam ayatnya Allah hanya menjelaskan beberapa saja di antara tanda-tanda kekuasaan. Dengan tanda-tanda kekuasaan Allah yang dalam ayatnya, nakut kok kepada Allah. Yang pertama adalah al-lail, malam. Yang kedua adalah an-nahar, siang. Yang kedua adalah asy-syamsu, matahari. Dan yang keempat adalah al-qamaru, bulan. La tasjudu lisyamsi, jangan kalian sujud kepada matahari, wala lil qamar, dan jangan pula kalian sujud kepada bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahum, melainkan sujudlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan itu semua, yang menciptakan malam, siang, matahari dan bulan. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya kepadanya menyembah atau beribadah atau mengabdi. Hadirin sidang jamaah Rasulullah rahimakumullah. Perkara yang kalian berpikir di Allah yang menjelaskan dalam ayatnya, mungkin bagi sebahagian besar umat Islam biasa. Katanya yang hadir ini mungkin paling mudah Imam Lahtur, mengajinya mungkin 80. Cikul herto 65 orang nyoba hukuman masih atau sekitar herto 60 orang lebih puluh nyoba itu menjun dia. Menyokitkan herto 60 orang, berarti herto 60 orang kita mengalami malam dan mengalami orang, dari bulan dan dari matahari. Cikul herto 60 orang, cikul lebih 60 orang, dah alami orang dan malam, matahari dan bulan, lampu dia. Menyonai mangkuk negari dan lima, lebih 60 kali 50. Tapi putra yang kacau, pelajaran yang tiba, nasihat biasa, karena biasa adanya orang malam di pulau di malam-malam biasa. Lagi ini biasa itu tertung sama yang di Bangkok di mana ada orang biasa. Sahabat udah banyak kalau yang lebih. Baru timbul rasa syukur banyak kepada Allah. Wahai udah banyak kalau i aqua dirite harga putrial premium harga sirial. Baru bersyukur dan berpadinan roh yang luar biasa berjudi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bajan kita yang bergetar hati watai malam dan watai orang, watai utek di daerah kutub selatan dan kutub utara, Islandia dan Eskimo. Betul? Itu apa itu? Tapi mata orang 6 bulan baru hidup kau. Menasib watai ilmu mata orang, watai malam 6 bulan malam baru bersyukur. Kita yang luar banjir malam luar banjir. Ini keadaan bagi alaminya Muhammad terenungkan. Yang dialami di umat lain, di umat Islam di belahan umat lain, bukannya biasa-biasa saja melewati siang dan malam. Ribuan kali dalam hidup kita. Biasa-biasa saja ketika melihat matahari setiap hari dan melihat bulan setiap malam. Tidak ada iktibar dan pelajaran yang bisa menggetarkan hati kita untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau bersyukur terhadap segenap nikmat dan berkat yang diberikan Allah kepada kita. Sehingga sangat tepat ketika seorang pengembara dari Maghribi Maroko, Ibnu Battuta mengatakan bahwa Samudra Pasai ini, kerajaan Samudra Pasai
yang jatuh di atas pangkuan bumi. Yang benar surga dunia. Maaf kata apa? Tahu engkau ini mah berdoa. Memang berdoa. Ingat itulah berdoa itu hukum irawat paling-paling ini mah Tuhan jempol. Kami mulai ribuan hutan, ratusan ribu macam tanaman-tanaman, bunga-bunga. Kami mulai berbagai jenis ikan terumpu karang, intan berlian yang terpendam di dalamnya. Daun bunga, minyak, gas alam, emas, tambang dan sebagainya. Datanglah waktu dijim dengan berbagai jenisnya. Kenapa negara ini masih miskin? Pakar mentangna ulung kecil, pakar mentangna maksiat, pakar mentangna lupa. Ini yang harus kita refleksikan bersama oleh kita sebagai umat Islam. Bah kesempatan yang singkatnya, ini pada mulai kerana Ulun-ulun menjelaskan salah satu saja dari makhluk Allah yang Allah jelaskan tempat tanda-tanda kuasaannya, yaitu bulan. Para ulama tafsir paling tidak dari 7 kitab tafsir dan kitab kosmologi tentang penciptaan alam semesta yang ditulis oleh para ulama, paling tidak melalui makhluknya bernama bulan, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengajarkan 3 perkara kepada kita umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya. Yang pertama, bulannya watai malam tahu langit hana itu, kemudian muncul dia sebesar sapi. Semakin lama semakin besar, setahun, 2/3, 3/4 hingga penuh purnama, kemudian hilang sebentar. Lalu muncul lagi di malam hari di atas sana sebesar bulan sapi. Sedikit demi sedikit, semakin lama semakin besar, lalu purnama kembali, lalu hilang. Muncul lagi sapi terus seperti itu. Apa yang ingin Allah ajarkan kepada kita melalui fenomena bulan seperti itu? Ahli tafsir menjelaskan dengan sangat sederhana bahwa bulan sebagai salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan manusia begitulah siklus kehidupan kita. Yang terakhirnya mungkin kita nyamuk lahir bino mulai lahir dirkan SD, SMP, remaja, dewasa, tua, mati, muncul generasi baru di belakang kita, anak-anak kita. Mereka menjadi kecil, remaja, dewasa, tua, lalu mati, muncul cucu kita, terus seperti itu. Pertanyaannya, kita yang ada di sini, apakah masih sapi? Ya, kalau ada yang berumur 1 tahun ke bawah. Atau kita ini adalah bulan yang sudah separuh banyak. Atau kita ini adalah bulan yang hampir purnama, kemudian hilang di atas permukaan bumi ini, kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kita berasal dari sana dan sekarang kita sedang menempuh perjalanan menuju ke sana. Kalau kita nisbahkan kepada bulan dan kira-kira perjalanan kita menurut adat usia kita ini, apakah masih bulan sabit, separuh bulan, atau sudah mendekati purnama? Ini yang disuruh Allah renungkan supaya bulan ini menjadi tidak hanya sebagai tanda-tanda kekuasaannya, tapi juga menyadarkan manusia tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menggetarkan hati, menggerakkan kita, meningkatkan kualitas pengabdian, keimanan dan ketakwaan kepada. Ini yang pertama yang diajarkan Allah melalui makhluknya bernama bulan.
Yang kedua, bulan ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surat Yunus ayat 5, tidak punya cahaya. Cahaya yang dipantulkan kepada kita di malam hari untuk menerangi bumi ini, itu adalah pantulan cahaya yang dia peroleh dari matahari. Walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura. Dialah Allah yang telah menciptakan matahari cahaya dan bulan sinar yang diperoleh dari pantulan cahaya matahari. Bila kulit diterima cahaya dari mata orang ubi mata satu, hijau kegedannya ubi mata satu. Bila dia menerima pantulan cahaya matahari separuh, dia berikan kepada kita di bumi di malam hari juga separuh. Bila dia memperoleh cahaya dari matahari purnama penuh, dia berikan kepada kita juga penuh. Ini fenomena kedua dari makhluk Allah yang bernama bulan. Dari sini Allah ingin mengajarkan dua perkara. Yang pertama, Allah ingin mengajarkan bahwa bulan ini adalah makhluk Allah yang memberi sebanyak yang dia terima. Tapi tidak ada manusia yang mampu memberi sebanyak yang dia terima. Nafeng 1 miliar, nafkah 1 miliar. Berdoa adalah lebih kekayaan asal ditanya 2 triliun, anak berdekat 2 triliun. Oleh karena itu, kalau kita ingin belajar dari makhluk Allah bernama bulan, dia memberikan cahayanya kepada kita di malam hari sebanyak yang dia terima dari matahari. Paling tidak, bila kita mengikuti jejak-jejak yang diajarkan Allah kepada kita melalui bulan, kita harus sebanyak mungkin memberi kepada agama Allah, kepada hamba-hamba Allah yang membutuhkan, tanpa merasa bahwa kita telah banyak memberi. Kenapa? Karena sebanyak apapun kita memberi, pasti lebih sedikit dari apa yang pernah kita terima dari Allah